Kamu pikir Perang Dingin udah selesai pas Uni Soviet runtuh? Ternyata enggak, Besti. Karena sebenarnya Perang Dingin sekarang tuh dari branding. Pemainnya beda, tapi vibes-nya tuh tetap sama. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak, kok biaya hidup tuh jadi makin mahal ya? Harga barang naik, dolar naik, dan sekarang kita lihat Amerika dan China tuh mulai berantem lagi. Tapi ini bukan berantem biasa guys, ini soal kekuasaan, soal duit, dan masa depan ekonomi dunia. Yang udah jelas dong, dampaknya nggak cuma untuk negara besar, tapi untuk kita juga nih, untuk negara Indonesia. Nah, di video ini aku bakal ngajak kalian buat berdiskusi bareng tentang apa sih sebenarnya yang lagi terjadi sama Amerika dan China. Kok kelihatannya tuh kayak tegang banget gitu. Dan sebenarnya siapa sih yang punya peluang buat menang di perang ekonomi ini? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang China dan Amerikanya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya perang dingin itu? Perang dingin atau Cold War itu tuh dulu istilah yang dipakai untuk perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di tahun 1947 sampai 1991. Dan kenapa disebutnya perang dingin sih? Ya karena perangnya tuh bukan tembak-tembakan, bukan bunuh-bunuhan, bukan saling bom sana sini, tapi ini tuh perang ideologi, perang ekonomi, perang teknologi, dan saling perang dalam hal pengaruh politik. Dan kalau kalian mau tahu ciri-cirinya tuh lagi terjadi nih sekarang. Kayak nggak ada kontak militer secara langsung, yang ada malah saling sabotase dan saling provokasi, terus adu pengaruh lewat negara lain, dan sekarang skenario ini tuh seolah diulang-ulang gitu. Tapi kalau dulu Amerika Serikat versi Uni Soviet, sekarang ada lawan baru nih, yaitu negara China. Di sini posisinya China merupakan rising power dan Amerika Serikat sebagai superpower yang lama. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tarik mundur sedikit dulu nih ke tahun 2018. Jadi, waktu itu, Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump ngeluarin kebijakan tarif alias bea impor supaya barang-barang China jadi lebih mahal buat masuk ke Amerika. Nah, tujuannya tuh untuk apa coba? Ya udah jelas dong, untuk melindungi produk-produk lokal mereka dari serbuan produk-produk Cina yang saat itu terkenal murah. Karena kan bisa dibilang dulu tuh produk-produk Cina terkenal dengan harganya yang murah kan? Eits, tapi sekarang udah nggak murahan loh. Karena nih, iPhone yang sekarang lagi kamu pegang itu tuh buatan China. Dan TikTok yang sering kamu scroll tiap hari itu juga buatan Cina loh. Tapi ya, meskipun Cina ini udah digertak sama Amerika, mereka tuh malah balas dendam dengan cara yang sama. Bukannya ciut gitu, enggak sama sekali. Kayak, ya lo kalau mau naikin tarif, gue juga bisa lah. Dan perang ekonomi pun dimulai. Nah, sejak saat itu hubungan antara Amerika dan China ini kayak nggak pernah akur gitu. Tegang terus bawaannya, sumpah deh. Tapi ternyata ini tuh bukan cuma soal dagang, tapi juga soal teknologi, soal ekonomi, dan juga mata uang. For your information ya guys, jadi sebenarnya di tahun 2000 posisi ekonomi Cina tuh bisa dibilang jauh banget lah sama posisinya Amerika Serikat. Tapi lihat deh sekarang, Cina malah menduduki posisi kedua loh untuk ekonomi terbesar di dunia. Bahkan ya, dalam beberapa sektor bisa dibilang China tuh udah bisa ngalahin Amerika lah. Kayak mereka punya AI sendiri, mereka punya solar panel, dan semikonduktor tertentu. Keren banget kan? Dan gak cuma itu aja loh, sekarang ternyata China punya jaringan ekonomi yang cukup raksasa gitu. Dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Eropa Timur. Dan nama proyeknya itu Belt and Road Initiative alias Jalur Sutra versi modern. Dan kerennya Cina ya, ternyata perputaran ekonomi mereka itu nggak cuma soal ekspor barang loh guys, tapi juga dalam hal pengaruh dan hutang terhadap negara lain. Pokoknya ya, kalau soal duit, jangan deh sekali-kali nyepelein orang Cina. Karena kalian bayangin aja deh, dalam waktu 25 tahun, Cina yang dulunya bisa dibilang negara yang cukup darurat dalam hal ekonomi, sekarang bisa menduduki posisi kedua loh untuk ekonomi dunia. Apa nggak gila tuh? Ya, tapi bisa dilihat juga lah ya dari kebiasaan hidup orang-orang Cina yang mereka tuh emang lebih suka untuk saving money. Dan bisa dibilang dalam hal manage keuangannya tuh juara banget lah.
Kalau kita ngomongin soal ekonomi dunia, udah jelas lah ya kalau Amerika tuh masih menduduki posisi pertama dalam hal ekonomi terbesar di dunia. Dan bisa dilihat dari sisi GDP nih, atau produk domestik bruto global. Tapi di sisi lain, Cina tuh udah nempel banget nih di posisi kedua terbesar di dunia dalam hal ekonomi. Bahkan banyak analis yang bilang kalau ada kemungkinan nih si Cina ini bisa menyalip Amerika dalam waktu 10 tahun ke depan. Apa nggak makin ketar-ketir tuh Amerika? Tapi perlu diketahui bersama ya guys, kalau soal kuasa ekonomi itu nggak cukup bisa dilihat dari angka GDP aja. Ini juga bisa dilihat dari siapa nih yang punya pengaruh besar di pasar global. Apalagi sekarang kalau bisa dilihat, Cina tuh udah kayak pabrik dunia lah ya. Karena kalau kamu perhatiin, hampir seluruh barang elektronik tuh pemasoknya dari Cina. Mulai dari charger, handphone, bahkan aksesoris lucu aja itu made in China loh. Nah tapi sementara itu, Amerika masih memiliki kekuatan finansial dari dolar nih. Karena mata uang dunia sekarang masih didominasi sama dolar. Kayak kalau kamu mau transaksi internasional juga pasti pakai dolar dong. Nah ini nih yang bikin Amerika Serikat itu punya senjata rahasia di belakang layar. Gimana menurut kamu? Kalian pernah denger gak? Atau mungkin baca berita sekilas gitu yang katanya Amerika mau nge-ban TikTok. Karena TikTok tuh isinya bukan cuman sekedar anak muda yang joget-joget. Tapi kalau dari sudut pandang Amerika, ini adalah sebuah perang teknologi guys. Karena Amerika khawatir banget nih sama dominasi perusahaan teknologi China kayak Huawei dan ByteDance. Soalnya ya, kalau bagi Amerika, teknologi itu bukan cuman sekedar bisnis, tapi juga soal data, soal keamanan, dan ya soal mata-mata. Intinya Amerika tuh khawatir guys, kalau terlalu banyak penggunaan produk China di Amerika, ini bakal jadi mata-mata untuk pengambilan data. Yang mana itu udah jelas dong, akan sangat mengancam negara mereka. Makanya guys, Amerika juga jadi bikin undang-undang yang isinya itu adalah pembatasan ekspor chip canggih ke China. Tapi ya, meskipun dibatasi, apakah China akan kena mental begitu aja? Oh tentu tidak dong, karena mereka malah bikin chip sendiri. Makanya guys, sekarang China tuh bisa dibilang udah punya ekosistem digital sendiri gitu, yang udah nggak ngandelin Google, Amazon, ataupun Apple. Ini sih bisa dibilang bukan cuma perang ekonomi ya, ini sih udah jadi perang ideologi dan perang data. Makin panas gak sih kelihatannya? Nah, supaya kita makin tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi antara Amerika Serikat dan China sekarang, aku udah ngerangkum dengan secara singkat untuk kalian semua inti dari permasalahan antara Amerika dan China yang akhir-akhir ini udah mulai memanas lagi nih. Jadi, pada tanggal 4 Februari tahun 2025 kemarin, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% untuk setiap barang impor dari Tiongkok. Dan di hari yang sama, Tiongkok tuh langsung merespon guys. Mereka merespon dengan cara menaikkan tarif dari bea masuk batu bara, gas LNG, atau produk-produk pertanian dari Amerika. Kemudian tanggal 4 Mei tahun 2025 kemarin, Amerika Serikat menaikkan tarif tambahan lagi nih sebesar 10% lagi. Sementara Tiongkok ngebales dengan cara ya mereka taikin lagi lah jadi 15%, khususnya pada produk pertanian dari Amerika Serikat. Lalu di 10 April tahun 2025, Tiongkok menaikkan tarif bea masuk untuk barang-barang impor dari Amerika Serikat sebesar 84%. Ini sih angka yang besar banget ya. Dan di 11 April tahun 2025 kemarin, Amerika menerapkan tarif sebesar 145%. Bayangin ya, dari 84 sampai 145, itu angka yang cukup jauh. Dan dibalas lagi lah sama Tiongkok. Mereka juga menaikkan tarif lah sebesar 125%. Gila ya. Kalau negara superpower udah perang dingin ekonomi kayak gini tuh serem juga loh. Tapi ya, kalau dilihat dari pernyataan Xi Jinping kemarin, dia tuh bilang kalau tidak akan ada pemenang dari perang ekonomi kayak gini. Dan justru dia menekankan pentingnya kerjasama internasional. Kalau menurut kamu gimana? Dari semua kegaduhan ini ya guys, soal perang ekonomi, perang teknologi, dan perang-perang dingin lainnya yang terjadi antara Amerika dan China, sekarang pertanyaannya, ini ngaruh gak sih buat kita?
Jawabannya, ya ngaruh banget lah. Ya kali nggak ngaruh. Contohnya ya, waktu Cina stop ekspor bahan baku tertentu, banyak pabrik Indonesia yang jadi kena dampaknya. Harga jadi naik, produksi jadi melambat. Terus kalau dolar tiba-tiba naik gara-gara ketegangan politik ini, ya harga impor juga jadi naik dong. Dan harga barang di kita juga jadi ikut-ikutan naik. Dan yang paling berasa banget ya, itu tuh ada di produk-produk elektronik dan bahan-bahan pokok yang dikaitkan sama impor. Jadi bingung nih, kita mau memihak ke Amerika Serikat atau ke China. Sedangkan kan Indonesia tuh bisa dibilang negara non-blok ya. Jadi harus independen. Tapi terlalu independen juga bingung juga ya. Ke Amerika takut kurang tepat, ke China juga takut kurang tepat, serba salah gitu. Soalnya ya, biasanya negara berkembang yang banyak dibantu investasi sama hutang dari China, itu kebanyakan mereka nggak bisa melunasi hutang-hutangnya. Contohnya aja waktu itu Sri Lanka. Sri Lanka itu ceritanya mau bikin pelabuhan nih. Nah, duitnya itu dari hutang ke China. Tapi karena Sri Lanka nggak bisa melunasi hutang-hutangnya, akhirnya si pelabuhan ini diambil alih nih sama si Cina selama 99 tahun. Bayangin tuh selama apa? Jadi, meskipun kita jauh dari kota Washington ataupun dari Beijing, kita tetap kena getahnya, tetap kena dampaknya. Mereka yang perang, kita yang liar. Tapi baru banget kemarin nih, di 22 April tahun 2025, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang bernama Scott Bessent menyatakan bahwa perang dagang ini tidak akan berkelanjutan. Dan mereka juga menyerukan untuk deeskalasi. Kalau kalian gak tahu apa itu deeskalasi, ntar aku cantumin di sini deh ya, kalian baca aja. Dia optimis bahwa kesepakatan akan didapatkan dalam waktu yang dekat. Ya, meskipun belum ada negosiasi secara resmi, Presiden Donald Trump juga mengisyaratkan nih adanya kemungkinan penurunan tarif. Dan dia juga menyatakan bahwa kenaikan tarif ini akan cukup mengganggu nih dan menghambat konsumsi domestik dan juga ekspor. Jadi pertanyaannya sekarang, menurut kalian, siapa yang bakal menang? Tapi ya jawabannya udah jelas belum tentu, gak tahu siapa yang menang. Karena di sisi lain ya, Amerika itu punya sistem keuangan yang kuat dan mata uang dunia. Tapi Cina tuh di sini punya kecepatan, punya pasar yang besar, dan juga visi yang panjang. Jadi di antara Amerika atau China, mereka berdua tuh punya kekuatannya masing-masing gitu. Kalau aja masing-masing negara ini bisa meruntuhkan egonya dulu nih, dan menjalin kerjasama dan kolaborasi, kebayang gak sih bakal semantap apa ekonomi dunia? Yang jelas ya guys, selama kedua negara ini masih bersaing, dunia tuh bakal terus goyang gitu. Dan kita sebagai negara berkembang tuh harus pinter-pinter ngambil posisi. Jangan cuman mau jadi penonton aja. Karena kenapa aku bilang gitu? Ya jelas lah, mereka yang perang, kita yang liar. Kamu scrolling TikTok, kamu mainin gamenya Cina, tapi kamu dengerin musiknya Amerika. Kalian sadar gak sih? Sebenarnya kalian tuh udah kena pengaruhnya. Cuman emang halus banget gitu sampai kita gak sadar. Jadi gitu guys, perang dingin antara Amerika Serikat dan China ini bukan cuma tentang ekonomi, tapi aspek-aspek lain juga, kayak teknologi dan lain-lain lah pokoknya ya. Dan bukan soal itu aja, tapi ini tuh soal siapa yang bisa mengatur masa depan dunia. Ya soal kita juga lah, udah jelas. Dan sekarang kamu udah tahu kan kenapa ekonomi dunia itu sering berubah-ubah? Ya karena kekuatan dari negara-negara superpower ini. Ya semoga kedua negara ini cepet akur lah ya, supaya ekonomi di dunia tuh jadi semakin membaik gitu, termasuk ekonomi di Indonesia. Ya kita sama-sama berdoa juga deh, semoga pemerintahan Indonesia bisa nemuin solusi terbaiknya buat kita. Oke, kalau kamu suka pembahasan kayak gini, kamu suka sama konten aku, kamu boleh klik like. Dan kalau kamu ada ide untuk topik apa yang nanti aku bawain konten aku, kamu boleh komen aja di bawah ya. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk subscribe dulu sekarang. Dan kamu bisa juga loh share video aku ke teman-teman kamu atau ke keluarga kamu supaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.